wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Biasa sehat. Bu Guru harap kalian walaupun belajar di rumah harus tetap menjaga kesehatan dan juga harus tetap semangat. Ya, setelah ini Bu Guru akan cek kehadiran kalian satu persatu. Nanti yang Bu Guru panggil namanya, silakan kalian menjawab. Mas Dani, Mbak Ari, Hadir, Bu. Mbak Purwani. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Jangan lupa Bu Guru ingatkan juga, nanti kalian tetap mengisi presensi online yang Bu Guru sudah kirim atau sudah Bu Guru bagi di WhatsApp group. Nanti tetap kalian isi. Linknya sudah bagi di WhatsApp group. Yang berikutnya, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelasnya Dani memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dani yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Yang selanjutnya, agar kita semangat lagi, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang Bu Guru pilih yang kita nyanyikan hari ini adalah Garuda Pancasila. Pasti kalian sudah bisa? Bisa? Bisa, Bu. Dan semangat, karena ini memang lagunya itu lagu semangat, ya. Bu pimpin setelah hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Patriot Terima kasih untuk anak-anakku kelas 4 yang sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Sebelum pertemuan kita hari ini, pada pertemuan kita sebelumnya sudah belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Ya, masih ingat kita belajar tentang proses pembuatan pakaian. Selain itu kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yaitu produksi. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ke-6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir di tema yang keempat ini. Sebelum kita memasuki pelajaran, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kalian pada hari ini akan belajar yaitu tentang menggali informasi dari suatu cerita, kemudian kalian nanti menyimpulkan isi dari cerita itu apa, kemudian juga kalian membuat peta pikiran sesuai dengan cerita yang Bu Guru bagikan nanti, kemudian juga nanti kalian menganalisis dan mengkategorikan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila, kemudian kalian juga terakhirnya nanti menuliskan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila tersebut. Penjelasan Bu Guru hari ini bisa dipahami, bisa didengar dengan kalian, bisa tidak? Bisa, Bu. Ya, bisa Bu Guru lanjut ya. Jadi nanti pada pembelajaran hari ini, tes penilaiannya itu tidak hanya Bu Guru ambil dari hasil pengerjaan LKPD dan evaluasi, tetapi juga selama proses belajar ini Bu Guru nilai. Jadi nanti keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan dari Bu Guru ketika kalian mengikuti diskusi itu
juga ada nilainya tersendiri, itu namanya nilai proses. Paham ya? Paham, Bu. Oke, Bu, setelah ini nanti Bu Guru akan menonton suatu video kita tentang ikan gabus aman supaya kita menjawabnya. Bentar, Bu Guru bagikan. Belum terlihat ya? Belum. Ya, sebentar. Sudah lihat belum? Halo, Bu. Belum. Sudah lihat belum? Bu. Baru proses. Bu. Sudah. Di sini Bu Guru ini adalah video cerita tupai dan ikan gabus. Ceritanya adalah kalian amati. Jadi nanti setelah Bu Guru menonton video ini, nanti Bu Guru akan memberikan pertanyaan kalian, ya. Terus nanti kalian juga dapat menyimpulkan ini. Bisa dilanjut nggak? Iya, Bu. Oke, Bu Guru putar. Kemungkinan tidak muncul. Tidak ada suaranya, Ibu. Tidak ada suaranya. Mungkin ini karena di Google Meet jadi seperti itu. Ini Google saja. Jadi nanti videonya Bu bagikan saja di WhatsApp group. Tadi kan sudah Bu Guru perintahkan kalian untuk membaca buku halaman 95. Ya, tidak di WhatsApp group. Guru perintahkan seperti itu, ya, sudah Bu Guru tugaskan. Kalian sudah membaca cerita tentang tupai dan ikan di tab 4 itu halaman 95. Jadi ya, video yang akan Bu Guru putar ini sama dengan cerita yang baca semalam. Jadi walaupun kalian belum mengamati videonya, Bu Guru harap kalian sudah dapat menjawab dari Bu Guru hari ini. Sudah membaca semuanya? Sudah, Bu. Ya. Kalau kalian baca sifat, pertama dulu dari judul apa yang kalian baca semalam itu? Coba kalian ingat lagi. Tupai dan ikan gabus. Kemudian tokoh-tokohnya ada tupai, ikan hiu. ya, dan ikan hiu. Kalau sifatnya, ada yang bisa menjawab, membantu Mbak Arum? Ya, Bu. Tupai itu nolong. Kalau ikan gabus sifatnya besar. Ya, betul. Kemudian kalau tupai? Tupai suka menolong, Bu. Betul, pintar nih. Mbak Arum pintar. Kalau Bu Guru tambahan satu lagi, kalau ikan hiu itu di situ sifatnya adalah jahat. Bu Guru apresiasi untuk Mbak Arum, ada tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya. Nah, ini ada penilaian tersendiri seperti Mbak Arum yang berani jawab pertanyaan dari Bu Guru. Ayo yang lain kita berlomba-lomba untuk aktif mengikuti pelajaran dari Bu Guru. Kemudian setelah ini kalian dapat menyimpulkan. Jadi judulnya itu tadi tupai dan ikan gabus. Tokohnya ada 3, tupai, ikan gabus, kemudian ikan Gabus, Hiu. ikan hiu. Betul. Setelah ini juga Bu Guru akan menugaskan kalian untuk membuat peta pikiran. Sudah pernahkah kalian membuat peta pikiran? Sudah pernah? Bu. Sudah, Bu. Betul, di kelas 3 sudah pernah. Di kelas 4 ini ada pelajaran lagi tentang membuat peta pikiran berdasarkan cerita dari video cerita tupai dan ikan gabus. Bu Guru beri contoh yang akan kalian buat itu seperti ini. Sudah terlihat? Baru loading, Bu.
Oke, kita tunggu dulu. Belum. Sudah, Bu. Sudah. Jadi membuat peta pikiran. Ini namanya peta pikiran. Dan bagian yang tengah ini tidak harus gambar tupai dan ikan gabus. Jika kalian merasa kesulitan untuk menggambar tupai dan ikan gabus, bisa diganti dengan tulisan. Misalnya cerita tupai dan ikan gabus. Kemudian kalian cari tokoh, mulai dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal ceritanya bagaimana, kemudian akhir ceritanya bagaimana, terus pesan moral yang didapat dari cerita itu apa. Dan yang Bu Guru sampaikan di sini tidak harus membuatnya sama persis seperti yang Bu Guru bagikan di Google Meet ini. Kalian tidak harus membuatnya ini bentuknya lingkaran, bisa menjadi bentuk yang lain, bisa di sini persegi dan lain sebagainya, itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Sudah paham? Paham. Sekarang kalian secara individu, secara mandiri membuat peta pikiran sesuai dengan yang Bu Guru tampilkan ini. Bu Guru beri waktu dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba di antara kalian siapa yang berani menampilkan hasil peta pikiran yang sudah kalian buat? Ada nilainya tersendiri nanti. Seperti Mbak Arum tadi sudah dapat tambahan dari Bu Guru. Ayo yang lainnya. Lagi, Bu. Ya, coba peta pikirannya seperti apa? Tampilkan. Dulu ya. Oh iya, kurang tinggi sedikit Mbak. Atas, nah, bagus. Terus yang punya Mbak Arum mana hasilnya? Ini Iya, bagus juga. Ya, nanti itu bisa kalian foto, nanti dikirim melalui WhatsApp grup Japri kepada Bu Guru. Nanti biar Bu Guru nilai hasil dari peta pikiran yang sudah kalian buat. Yang lainnya juga sudah membuat nih. sudah. Sudah, Bu. Oke. Dan semalam juga Bu Guru sudah bagikan kelompok di WhatsApp grup. Sudah Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok bintang, kelompok pohon beringin, dan kelompok padi dan kapas. Namanya di situ. Kalian sudah mengetahui masuk kelompok yang mana? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah bukannya lagi panggil untuk kelompok bintang, nanti di situ ada Mas Bagus, ada Mbak Ari, ada Mbak Eliana. Kelompok pohon beringin ada Mbak Isti, Mbak Purwani, dan juga Mbak Nuriana. Kemudian yang terakhir kelompok padi dan kapas terdiri dari Mas Dani, Mbak Arum, dan juga Mbak Devi. Jadi nanti tugas dari setiap kelompok adalah kalian cerita tupai dan ikan gabus. Kemudian ketika kalian sudah berdiskusi tentang pesan moralnya itu apa, bisa melalui WhatsApp nggih, diskusinya kalian tuliskan, nanti kalian tampilkan di sini. Kemudian nanti dikomentari oleh teman atau kelompok yang lain. Sudah paham? Oke. Berdiskusi dulu. Kalian sekarang bisa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya tadi. Ada kelompok bintang, pohon beringin, kemudian juga ada kelompok padi dan kapas. Nanti ada kelompok yang mempresentasikan atau menampilkan hasilnya, kemudian dikomentari oleh kelompok yang lain. Silakan Bu Guru beri waktu untuk berdiskusi. Kalian gunakan waktu berdiskusi dengan baik ya, tidak untuk bermain sendiri. WhatsApp-nya ada grupnya tersendiri, ada WhatsApp untuk kelompok bintang, ada WhatsApp untuk kelompok pohon beringin, dan juga ada WhatsApp untuk kelompok padi dan kapas. Menemukan hasil diskusinya. Sudah belum? Sudah? Mbak Isti, kelompoknya sudah bersih? Mbak Eliana,
Atau Saya kelompok? habis terpental, Bu. Oh, habis terpental mungkin sinyalnya di situ kurang bagus ya Mbak Isti. Ya, Bu Guru maklum Iya, ya, Bu. Yang penting sekarang sudah bisa bergabung lagi. Mbak Eliana sudah selesai berdiskusi? Belum, Bu. Oh belum, Mbak Arum. Tadi pesan moral ya, Bu? Iya, pesan moralnya itu apa? Mungkin kita harus saling tolong menolong. Nah, kalau dari diskusi kelompok kami, pesan moralnya kita harus bisa saling tolong itu, Bu. Ya, betul, bagus. Menurut kelompoknya Mbak Purwani, tolong ditanggapi pesan moral dari kelompoknya Mbak Arum. Silakan. Iya, terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih jawaban dari jawaban dari setiap kelompok sudah juga lihat di WhatsApp-nya semua aktif ya memberikan pendapatnya. Terima kasih untuk semuanya. Terus kita lanjut lagi, yaitu tadi kan ada saling tolong menolong. Saling tolong menolong itu ada kaitannya dengan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Menurut kalian, sikap saling tolong menolong itu sesuai dengan sila yang keberapa? Kedua, Bu. Ya, betul Mbak Eliana. Sikap tolong menolong dengan kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sesuainya dengan sila yang kedua. Sekarang Bu Guru akan memberikan lagi PowerPoint yang isi tentang simbol-simbol Pancasila. Amati. Ini sedang proses nih di tempatnya kalian. Sudah terlihat? Proses, Bu. Kalau sudah, di situ ada gambar apa ini? Guru? Garuda. Guru? Ya. Garuda. Yang di bagian dadanya ini ada simbol-simbol dari setiap sila Pancasila. Oke. Setiap simbolnya itu ada 5. Yang pertama, apa? Bintang. Yang kedua, Rantai. yang ketiga, pohon beringin. Yang keempat, kepala banteng. Yang terakhir, masih semangat ya? Semangat. Semangat, Bu. Untuk yang bintang, ketuhanan yang Maha Esa yang sesuai, coba ada yang berani berkata bagaimana apa sikap yang sesuai dengan sila disimbolkan dengan bintang. Nah, Berdoa sebelum dan sesudah belajar. bentar, ada lagi? Sholat tepat waktu, Bu. Iya, bagus. Itu juga masuk sesuai dengan sila yang ada yang mau menambahkan lagi? Menghargai agama, Bu. Iya, atau mungkin jika kalian yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadah, kalian tidak mengganggu. Oke. Kita terus masuk ke sila yang kedua. Tadi yang pertama sudah betul, nggih? Rajin ibadah. Terus sebelum memulai belajar kalian di rumah itu harus berdoa. Selesai juga berdoa. Tidak hanya belajar, mungkin makan pun kalian harus berdoa. Mau tidur juga kalian harus berdoa. Itu adalah satu atau beberapa sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Kemudian kita masuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikapnya tadi sesuai dengan pesan moral cerita ikan gabus, yaitu adalah saling tolong membantu. Terus kemudian juga tidak membeda-bedakan teman ketika
gaul. Kalian mungkin di rumah memiliki teman yang berbeda agama. Kalian tidak boleh membedakan agamanya. Mungkin juga ada lagi teman kalian yang belum memiliki HP yang seperti kalian, HP-nya masih jadul, juga tidak boleh dibedakan. Semuanya adalah sama, kita tetap berteman. Masuk ya, sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, Persatuan Indonesia. Coba contohnya apa sikap yang sesuai? Cinta tanah Air. Satunya cinta tanah air. Kalian itu harus hafal selain hafal Pancasila ya sebagai dasar negara, jadi tidak boleh terbolak-balik. Harus hafal, benar-benar hafal Pancasila. Kalian juga harus hafal Indonesia Raya sebagai salah satu lagu kebangsaan kita. Yang biasanya sebelum pandemi ini, sebelum adanya corona, kita setiap hari Senin kan mengikuti upacara bendera, pasti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dan juga kalian harus tahu bendera Indonesia warnanya apa. Merah putih. Ya, tidak hanya tahu warna, tetapi juga harus tahu artinya. Merah itu artinya Berani, Bu. betul, putih, Suci. betul sekali. Kita lanjut lagi ke sila yang keempat yang disimbolkan dengan benteng. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai di sini misalnya kita melaksanakan musyawarah mufakat. Misalnya kita seperti dulu sebelum ini kita melaksanakan musyawarah tentang pemilihan ketua kelas. Itu juga bisa termasuk sikap yang sesuai dengan sila keempat. Selain itu juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Itu maksudnya sila yang keempat. Ada yang mau bertanya? Siapa itu yang pemeresap mau bertanya atau tidak? Bu Guru lanjut ya? Lanjut, Bu. Ye, Bu. Terus Bu Guru lanjut ke sila yang terakhir ini. Tetap semangat terakhir ini. Sila kelima. Semangat, Bu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila yang terakhir. Sikap yang sesuai adalah kalian itu harus mau bergotong royong. Selain itu juga kalian harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Oh ya, sebelum ini juga kalian sudah belajar ya tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa? Sesuatu. Nah, kalau kewajiban Sesuatu yang harus kita lakukan. kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak sesuatu yang kita dapatkan. Jadi Kewajiban. betul sekalian, anakku pintar semuanya. Kita harus mendahulukan kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak. Seperti kalian sekarang di rumah, orang tua tempat tidur, nyapu lantai, atau berlatih mencuci baju kalian sendiri. Kemudian kalian mendapat haknya itu apa? Mungkin kalian diberi jajan, mendapat kasih sayang, dibelikan baju dan sebagainya. Itu kita sudah menganalisis dari gambar ini, sudah dapat kita analisis simbol-simbolnya apa, kemudian kita dapat mengkategorikan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dari setiap sila Pancasila. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nanti jangan lupa kalian membuat catatan seperti tuliskan pada buku kalian sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Kalian tuh masing-masing, misalnya sila pertama 2 saja, sikap yang sesuai apa. Terus sila keduanya 2 yang sesuai itu apa. Bisa nanti kalian berdiskusi dengan ketua kalian masing-masing. Ditambahi juga yang tidak sesuai seperti tadi, sila pertama yang sesuai beribadah, yang tidak sesuai juga berarti tidak pernah beribadah. Mungkin sholatnya bolong-bolong atau tidak
waktu. Seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Dan nanti jangan lupa LKPD lembar yang sudah guru share juga semalam sudah kalian print atau Sudah, Bu. nanti kalian kerjakan di buku tulis di buku tugas kalian masing-masing, dikerjakan yang ada lembar diskusi orang tua, yang lakukan diskusi dengan orang tua. LKPD itu dikerjakan secara mandiri atau individu. Okay? Kalau yang harus berdiskusi silakan meminta bantuan kepada orang tua. Seperti itu. Nanti hasil dari kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing itu difoto, kemudian dikirim melalui WhatsApp group, bisa langsung japri kepada Bu Guru. Jangan lupa kalau yang tidak mengirim berarti Bu Guru anggap tidak mengerjakan. Berarti nanti nilai disiplinnya kurang karena kalian itu berarti mengerjakan tugas tepat waktu. Itu salah satu juga penilaian proses dari Bu Guru. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Bu Guru lanjut aja ya. Paham, Bu. Selain LKPD, juga nanti Bu Guru akan membagikan tentang soal evaluasi. Ya, jadi nanti Bu Guru sudah membuat, ini sudah membuat soal evaluasi yang Bu Guru masukkan ke Google Form. Bu Guru bagikan linknya di WhatsApp group. Setiap kali masing-masing mengerjakan soal evaluasi tersebut. Untuk soal evaluasi ini tidak dilakukan secara diskusi, ini secara mandiri. Kalian mengerjakan masing-masing. Bisa dibantu orang tua atau kalian untuk membukakan linknya itu untuk masuk ke Google Form-nya. Tapi untuk mengerjakannya harus kalian kerjakan. Kemampuan kalian itu mana? Mungkin ada yang belum paham juga. Paham ya? Ya, Bu. Sekarang kita masuk untuk merefleksikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Coba kita ingat-ingat lagi, tadi kita sudah belajar apa saja? Pertama, tentang cerita tupai dan ikan Bagus. Nah, sudah kita gali informasi sehingga kita tahu judulnya judulnya apa, tokohnya siapa, sampai dengan pesan moral yang dikandung dalam cerita itu apa. Ya, kita sudah dapat menyimpulkan juga isi dari tersebut, kemudian kita sudah membuat peta pikiran, kita sudah menganalisis dan mengkategorikan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Jadi, Bu Guru harap itu nanti kalian ingat-ingat, jangan kalian lupakan, dan tugas-tugas yang sudah Bu Guru berikan dikerjakan. Dan pada pertemuan yang berikutnya, kita akan berganti tema. Kita akan masuk tema 5, ya, pahlawanku, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Bu Guru sudah bagikan kepada kalian, ya, buku siswanya. Jadi nanti kalian mengerjakan, ya, sesudah kalian mengerjakan LKPD, dan juga soal evaluasi, silakan dibaca buku tema 5-nya yang pembelajaran 1, subtema 1. Jadi nanti kalian sudah mendapat pengetahuan terlebih dahulu, sudah memahami materinya terlebih dahulu sebelum besok kita mengadakan Google Meet lagi. Itu pesan dari Bu. Kemudian ada lagi juga kita harus selalu saling tolong-menolong sesuai dengan pesan moral yang tadi. Masuk yang berikutnya, yang Bu Guru pesankan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, hanya melalui Meet, tetap semangat, rajin belajar, dan kesehatan. Jika kalian bepergian, ya tetap jaga, juga jangan lupa menggunakan masker. Oke. Sebelum pelajaran Guru tutup, ada yang mungkin bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak, ya? Kalau sudah, coba diantaranya yang memimpin untuk Mbak Ari, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap. Tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru ingatkan sekali lagi tugas langsung dikerjakan, tidak boleh menunda-nunda suatu pekerjaan agar kalian juga ringan juga, tugasnya cepat selesai, mendapatkan nilai, dan sampai bertemu lagi pada Google Meet yang berikutnya. Tetap semangat, ya anak-anak guru yang pintar-pintar kelas 4. Bu Guru akhiri sampai sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu.